Mungkinkah orang mungkinkah orang-orang seperti Nabi kita SAW menghadapi banyak ujian lalu kita lempeng-lempeng aja? Itu sunnatullah yang nggak bisa dibantah. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanah wa hum la yuftanun. Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 yang suka kita bahas. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mendeklar keimanan mereka dan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja? Mereka akan dibiarkan begitu saja menyampaikan keimanan mereka dan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pasti akan diuji. Mereka pasti akan diuji. Mereka pasti akan diuji. Dan Allah katakan dalam ayat ketiganya, dan kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi bukan hanya mereka aja. Ini adalah sunnatullah dari zaman ke zaman, sehingga akan terlihat siapa yang jujur dalam keimanan dan siapa yang berdusta. Jadi kenapa sih ada makarih di sini? Untuk menguji siapa yang benar-benar lebih mencintai Allah dan siapa yang sebenarnya pencinta hawa nafsunya sendiri, pencinta syahwatnya sendiri, dan pencinta dirinya sendiri. Karena banyak dari kita pada tanpa sadar sebenarnya hanya mencintai dirinya sendiri. Hadirin Allah muliakan. Makanya kata para ulama, kalau kita mendapat kesulitan, setidaknya bersyukurlah bahwa Anda nggak salah jalan. Para ulama juga demikian. Para nabi demikian. Dan justru sebaliknya, kalau hidup kita lancar, nggak ada semua mudah, Anda perlu berpikir jangan-jangan Anda salah jalan. Karena jalan menuju surga tidak seperti itu. Kan begitu jemaah sekalian. Jangan senang dulu. Kalau kita mau ke sebuah dinasti yang bernama misalnya kita mau ke sebuah tempat A gitu ya, dan semua yang pernah ke sana mengatakan jalannya buruk, rusak, bahaya, terjal, curam, semuanya. Kita udah ketemu sama 20 orang yang pernah ke sana, semuanya jawabannya sama. Tiba-tiba kita mau pergi ke sana, kita dikasih kita bareng supir, kita sewa, dan kita dibawa ke jalan yang enak, jalan tol, lancar, dan seterusnya. Maka kita harus mulai berpikir jangan kita dibawa ke arah yang salah, walaupun enak tuh jalan. Kenapa? Karena nggak ada satupun orang yang pernah ke sana mengatakan jalannya enak. Terus yang kedua, kita udah baca buku panduannya, kita beli buku panduan, memang di petanya itu jalan nggak enak, jalannya nggak nyaman. Tapi tiba-tiba, oh tenang aja bos, saya akan bawa bos, jalannya enak segala macam. Jangan gampang percaya. Anda harus mulai berpikir bahwa jangan-jangan gue dibohongin nih, salah jalan. Oh nggak ada yang bilang jalannya enak. Allah yang mengatakan akan ada ujian. Allah yang berfirman, coba buka Al-Baqarah 214 ayat yang am hasibatum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khala min qablikum masathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrul ala inna nasrul qarib. Apakah kalian berpikir akan masuk surga dan kalian belum pernah didatangkan ujian dan cobaan sebagaimana orang-orang yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa malapetaka, kesengsaraan, serta digoncangkan. Lihat, malapetaka, kesengsaraan, digoncangkan, semuanya lawan dari syahwat.
Kalau ditanya syahwat kita, pengennya tuh hidup tuh apa sih? Tenang, kaya raya, seneng-seneng, foya-foya, mati masuk surga. Itu kan yang diinginkan. Tapi ternyata masuk surga bukan ke sana. Itu bukan jalan menuju surga. Mereka ditimpa malapetaka, kesengsaraan, kegoncangan, dan lain-lain. Sampai Rasul dan orang-orang beriman bersamanya bertanya, kapan datang pertolongan Allah? Katakanlah, ala inna nasrullah qarib. Katakanlah pertolongan Allah itu dekat. Allah yang mengatakan, apakah kalian akan berpikir mau masuk surga tapi nggak pernah diuji sebagaimana ujian sebelum mereka? Itu yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Khudair. Jangan pernah minta ujian. Tapi kalau anda nggak pernah ngalamin begini, benar nggak tuh jalan anda? Benar nggak hidup anda? Jangan-jangan isi droj semua. Karena Allah yang mengatakan, yang punya surga yang bilang, am hasibatum an tadkhul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Apakah kalian berpikir kalian masuk surga dengan begitu saja dan kalian belum pernah ngalamin cobaan sebagaimana yang dialami umat-umat sebelum kalian? Kalau ada fast track masuk surga, itu milik Rasul. Kalau ada, yang paling berat Rasul, bukan kita. Jadi nggak mungkin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diuji, dicaci, dicela, diusir dan segala macam. Oh, kita santai-santai aja. Oh, tenang aja surga. Kalau ada fast track menuju surga, kan yang paling lebih berat Imam Syafi'i misalnya, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, bukan kita kan? Atau para sahabat Nabi SAW, atau lagi-lagi Nabi kita SAW. Kalau mereka ngalamin itu, mungkinkah kita nggak ngalamin? Dari kecil sampai itu senang aja hidupnya. Lalu sorga nih, enggak. Makanya kata Syekh Kiti, selamat, kalian nggak salah jalan. Emang demikian. Nggak bicara panjang lebar, selamat, kalian nggak salah jalan. Nabi bersabda, huffatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak sesuai dengan syahwat. Terakhir sebelum kita tutup, mungkin ada yang bertanya, kalau gitu sengsara banget dong kalau mau masuk surga Pak Ustadz. Berarti nggak ada kebahagiaan bagi orang-orang yang bertakwa. Keliru. Di antaranya dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa al-haqqu thaqil mari wal batilu khafifun wabi. Kebenaran itu berat, tapi kalau dijalani dengan ikhlas, dengan sabar, maka akan terasa manis. Wal batilu khafifun wabi. Dan keburukan, dosa, kebatilan itu mudah, manis, mudah, enak di awal, tapi berakhir pahit. Wa rubba syahwatin sa'ah turithu huznan tawila. Betapa banyak syahwat sesaat lalu melahirkan kesedihan yang mendalam dan dalam waktu yang sangat panjang. Jamaah sekalian Allah muliakan, ini salah satu rahasianya. Al-haqqu thaqil. Kebenaran itu berat, tapi manis nantinya. Sabar, makanya sabar dulu. Ikhlas dan sabar, ikhlas dan sabar. Jangan mundur. Makanya ingat kaidah kita kemarin, begitu kita memulai sebuah amalan, jangan pernah pindah-pindah karena nggak enak lah, nggak ini, jalanin terus sampai selesai. Sabar. Semua hal secara umum ya, secara umum awal-awalnya tuh nggak nyaman. Awal-awal nggak nyaman. Bisa sebulan pertama nggak nyaman, 2 bulan pertama nggak nyaman, 3 bulan pertama nggak nyaman, 4 bulan pertama nggak nyaman, ada 1 tahun nggak nyaman. Tapi kalau dia sabar terus, minta pertolongan sama Allah,
jaga keikhlasan, minta pertolongan sama Allah, jaga keikhlasan, minta pertolongan sama Allah, terus sabar, maka dia akan menikmati, maka minta pertolongan sama Allah. Al-haqqu thaqil mari, kebenaran itu berat, tapi manis, nanti manis. Kalau nggak manis, mana mungkin Bilal bertahan, jamaah? Kalau nggak manis, mana mungkin Khabbab bin Arat bertahan? Oh, mereka tinggal gampang. Kalau mau nggak disiksa, tinggal ngucapin satu kalimat selesai kok. Kenapa benar-benar dipegang erat-erat? Karena mereka merasakan sesuatu yang mungkin kita nggak pernah rasakan seumur hidup kita. Rasa manisnya iman yang luar biasa. Makanya kan kata dzaqa ta'mul iman. Orang akan merasakan manisnya iman. Sabar dulu, sabar. Berat tapi manis. Berat tapi manis. Dan kebatilan mudah karena sesuai dengan syahwat, tapi nanti pahit. Yang haram tuh mudah, tapi nanti pahit. Makanya kan sebagian pihak mengatakan ilmu itu memang mahal, tapi jadi orang bodoh jauh lebih mahal lagi biayanya, kan gitu ya. Ilmu itu mahal, tapi kalau Anda nggak belajar lalu akhirnya Anda jadi orang bodoh, nanti akan lebih mahal lagi biaya yang dibutuhkan untuk jadi orang bodoh. Ditipu sana, ditipu sini, pengeluarannya akan lebih banyak jadi orang bodoh. Atau menuntut ilmu itu sengsara, tapi jadi orang bodoh jauh lebih sengsara. Menuntut ilmu tuh mungkin ada sisi sengsara, capek. Menuntut ilmu tuh capek, tapi jadi orang bodoh akan jauh lebih capek. Benar deh. Sama kan? Menjaga kesehatan tuh mahal, tapi biaya kalau udah sakit jauh lebih mahal. Makanya kita tuh jangan lihat jangka pendek. Jangan lihat jangka pendek. Menuntut ilmu tuh letih, capek. Tapi jadi orang bodoh jauh lebih letih dan jauh lebih capek. Coba lihat hidup. Kalau kita punya case, coba lihat orang. Menuntut ilmu tuh capek, letih, lelah. Tapi jadi orang bodoh jauh lebih letih, jauh lebih lelah, jauh lebih capek. Itu kan poinnya, jamaah sekalian. Jadi al-haqqu thaqilun wabi, thaqilun mari wal batil khafifun wabi. Kebenaran itu berat tapi manis, kebatilan ringan tapi pahit nanti. Ini bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.